Halo semua, selamat datang kembali di channel kami, Masak No Ribet. Kali ini kami ingin membagikan resep, yaitu kue yang berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya daerah Sambas, yaitu lapis Prancis. Nah, ini pertama kali saya bikin kue ini, dan mudah-mudahan bisa berhasil, dan rasanya mudah-mudahan enak juga. Dan untuk membuat lapis Prancis, yang kita butuhkan adalah 12 butir telur, kemudian ada 90 gram gula pasir, 170 gram SKM, 15 gram butter, 30 gram tepung terigu, dan setengah sendok teh vanila bubuk. Oh ya, untuk butter kalian bisa ganti dengan margarin ya, atau bisa dicampur keduanya. Nah, pertama-tama kita campur, ini kita udah pecahkan telurnya dan kita campur dengan gula. Kemudian kita masukin vanili. Dan kita kocok dengan mixer. Ini kecepatannya yang speednya paling kecil aja ya, karena ini nggak harus sampai mengembang. Ini cukup gulanya larut. Kemudian kita tambahkan SKM, susu kental manis. Dan kita tambahkan tepung terigu serta butter. Ini kita kocok lagi dengan kecepatan rendah aja. Sekali lagi, ini nggak perlu sampai mengembang ya, nggak perlu sampai kita bikin cake itu, nggak perlu sampai segitu. Yang penting udah tercampur aja, udah tercampur merata aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh dalam loyang. Ini saya pakai loyangnya ukuran 18. Dan ini aku udah alasi kertas roti di bawahnya. Jadi saya pakai mentega dulu, baru margarin dulu, baru saya alas dengan kertas roti. Nah, kemudian saya tutup menggunakan aluminium foil. Kalau nggak ada aluminium foil, nanti kukusannya bisa ditaruh kain aja di atasnya ya, ditutupnya. Tapi ini saya tutup pakai aluminium foil aja, karena kalau nggak ditutup kayak gini, ini adonannya bakal kayak ngembang begitu. Jadi mendingan kalau bisa dipakai aluminium foil. Ini lebih aman sih sebenarnya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, selama kita menunggu adonan lapisan bawahnya, kita buat adonan lapisan atasnya. Itu nanti selama 30 menit ya, dikukus. Nah, untuk membuat adonan lapis atasnya yang kita butuhkan adalah 5 kuning telur, kemudian ada 1 saset susu bubuk, kemudian ada 80 gram butter, ini bisa diganti margarin, 35 gram gula halus, kemudian ada 15 gram tepung terigu,
Dan ini saya pakai setengah sendok teh bumbu spekuk. Ini opsional aja ya, bisa nggak pakai juga nggak masalah. Nah, kita taruh ini 5 kuning telur dan juga gula halus. Ini kita mixer aja. Kita mixer berlahan aja. Kemudian kita masukin butter. Ini kita kocok lagi. Kemudian kita tambahin terigu. Kemudian susu bubuk. Dan bumbu spekuk. Ini kita tapis. Karena ini bumbu spekuk ada kasar-kasarnya juga ya, jadi harus ditapis. Nah, kemudian kita campur. Ini bisa juga di mixer, nggak masalah. Tapi ini saya pakai spatula aja untuk mencampur. Nah, ini udah tercampur merata. Nah, yang tadi kita udah kukus selama 30 menit, hasilnya seperti ini. Dan kemudian kita panggang lagi adonan lapisan bawahnya. Ini saya pakai oven tangkring. Ini kita panggang selama 30 menit. Ini selama 10 menit aja kita panggang. Ini kita panggang di bagian bawah dari oven ya. Ini kalau saya pakai oven tangkring di bagian bawahnya, atau kalau ada oven listrik bisa pakai api bawah juga selama 10 menit dipanggang. Nah, setelah selesai dipanggang, ini kita taruh adonan lapisan atasnya di atas adonan lapisan bawah yang udah terpanggang. Oh ya, sebelumnya ada baiknya ditekan-tekan dulu ya. Setelah dipanggang, adonan lapisan bawahnya itu agak ditekan-tekan. Takutnya ada gelembung nantinya atau ada udara. Setelah ditekan baru kita masukin adonan lapisan atasnya seperti ini. Ini kita ratain aja. Nah, ini kalau udah rata, ini udah siap dipanggang. Nah, kita masukin dalam oven. Ini kita pertama-tama kita masukin di bagian tengah dulu. Ini dipanggang selama 5 menit. Kemudian kita pindahkan lagi ke bagian atasnya. Itu dipanggang selama 10 menit. Tapi kalau kalian pakai oven listrik ya tinggal atur aja ya. Bagian atas pakai api atasnya aja. Berhubung saya pakai oven tangkring ya harus diatur seperti itu. Tapi tiap oven pasti beda.
Jadi kenali oven kalian supaya dapat hasil yang baik. Nah, ini udah dikeluarin. Nah, setelah udah mateng lapisan atasnya, ini kita tekan-tekan seperti ini ya. Ini kebetulan saya nggak punya alat tekan, jadi saya pakai baskom yang bagian bawahnya itu datar. Jadi harus ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita taruh adonan lapisan atasnya. Ini kita atur sampai benar-benar rata. Merata di atas permukaan. Nah, ini sudah rata. Ini udah siap dipanggang lagi ya, kalau udah rata seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam oven juga. Kita panggang sama dengan yang pertama ya. Dan kalau masih ada sisa adonan, itu diulang-ulang saja. Dipanggang juga dengan cara yang sama. Nah, ini dia sudah selesai. Sudah selesai dipanggang dan ini sudah jadi kuenya. Dan ini aku udah keluarin dari wadahnya. Nah, ini aku coba rasa. Ini lapisannya ini benar-benar lembut ya kuenya. Dan hasilnya sama dengan lapis Prancis yang dijual di luar sana. Udah enak ya, walaupun baru pertama kali saya bikin. Dan lapisan bawahnya tuh benar-benar teksturnya benar-benar lembut. Nah, ini agak kenyal-kenyal sih bagian lapis bawahnya. Nah, itu dia resep kami hari ini. Semoga resep ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian praktekkan di rumah. Terima kasih sudah menonton channel kami dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya.